Cut. Sebentar. Apa tuh Neng Tuti? Tante Yati mau hamil kan? Dede cantik juga. Caranya makan mie rebus. Makan mie rebus. Iya, Dede cantik. Aku soalnya banyak bingit makan mie rebus, makanya aku hamil. Pokoknya Dede cantik makan mie rebus setiap hari, insya Allah hamil. Setiap hari? Iya Tante Yati, kayak aku juga setiap hari makan mie rebusnya, makanya aku hamil. Kenapa makan mie rebus? Muliin dan Raja. Teh Tuti jangan kerja yang berat-berat, kan lagi hamil muda. Iya, Bu Iin. Punten Bu Iin, memangnya kalau terus-terusan makan mie rebus? Mie rebus pakai telur. Iya, pakai telur. Kita tuh bisa cepet hamil ya? Oh, nanti tanyanya sama Bu Dokter aja ya. Kalau saya yang jawab, takut salah. Assalamualaikum. Ya Tuhan. Dia cantik masih. Iya, A. Kepala Dede cepet hamil. Oh, iya, cepet hamil. Tapi mau ganti baju dulunya, sekalian ambil helm. Anu belanja. Bukan. Tapi mau nganter bapak. Ya, ini bisa milih dulu ya, A. Insya Allah Dede cepet hamil ini, A. Iya, dia cantik. Perutnya masih sakit. Apa ini tanda-tandanya mau hamil ya, A? Mungkin karena kebanyakan makan mie rebus dari cantik. Iya, A. Sekarang Dede udah mau hamil. Gak ada hubungan ya Bu Dokter ya? Tidak ada hubungannya sama sekali, Kang Sobri. Tapi dok, untuk Bu Tuti? Iya dok, kata Entut, dia bisa hamil karena banyak makan mie rebus. Bu Iin juga tahu kan? Iya Bu Dokter, Cedede sama Ceyati pernah bertanya soal itu. Tapi saya nggak berani jawab. Maksud saya, lebih baik Bu Dokter aja yang jawab. Jadi tidak ada hubungannya ya Bu Dokter? Tidak ada sama sekali. Ternyata makan mie rebus banyak-banyak seperti yang dikasih tahu Entut teh bisa bikin hamil. Entut. Jun, kamu teh memang harus diimunisasi ini Jun. Harus. Saya imunisasi apa, Tang? Wah, nggak asik kamu Jun. Masa nanya imunisasi apa? Begini aja Jun, nanti kamu bilang sama Bu Dokter, kamu mau diimunisasi supaya pintar. Wah, asik ini. Juni diimunisasi supaya pintar. Wah, Gemblong. Saya ndak mau. Saya mau ke rumah Mas Kemet. Saya mau pastiin Mas Kemet itu milih saya atau milih Atih. ya Allah Juni. Masa begini aja mau nanya? Mas Kemet mesti milih Atih atuh Jun. Gak mungkin milih kamu.
Tatang, kamu manggilnya Pak Ustadz. Iya, Pak Ustadz Mas Kemet. Wah, asik ini. Wah. Gemblong. Jun, kamu mau kemana Jun? Kita ke rumah Bu Dokter Ella dulu. Wah, Juni gak asik ini, gak gemblung. Wah. Asik ini, gak gemblung. Wah. Jun, Juni. Saya serius ini, Sep, Dun. Mas Suha ternyata suka sama Pak Ustadz. Aduh, ampun kamu Madung. Kerjaannya ngegosip aja. Harus disuntik lagi ini sama Bu Dokter Ella, Kang Asep. Setuju, Dun. Sudah sana, Dung. Kamu ke klinik lagi. Kalau perlu, minta diimunisasi supaya kamu berhenti ngegosip. Ya Allah, Sep, Dun. Saya serius ini. Saya tadi dengar sendiri. Kang Acem, Kang Idoy, sama Kang Akung lagi ngobrol. Kalau kelihatannya mah, Kang Acem malah bahagia. Dia bisa deketin Cak Atih lagi. Jangan macem-macem ya, Dung. Saya bicara apa adanya ini, Sep. Ini bukan gosip. Saya baru ngerti ini kenapa Pak Ustadz membatalkan sandingannya sama Cak Atih. Kayaknya Mas Suha sama Pak Ustadz diam-diam backstreet ini, Sep. Dung, sudah jangan terus-terusan ngegosip. Saya cuma heran ini, Sep. Kenapa ya Mas Suha tega mengkhianati Mak Eros? Kan Mak Eros cinta mati sama Pak Ustadz. Tapi Mas Suha diam-diam nikung dari belakang. Astagfirullahaladzim. Tuh, Dung. Kamu jangan marah tuh, Sep. Lagian kamu nggak perlu marah. Yang lagi mabuk cinta kan Mas Suha sama Pak Ustadz. Saya marah karena kamu terus-terusan ngegosip. Sudah sana. Yaudah, Sep, Dun. Saya minta maaf ya kalau saya sudah bikin kalian marah. Tapi saya cuma heran aja ini. Ya Allah. Ayo Kang Asep. Ayo, Dun. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Turunin ayo. Jon, Hasan. Ampun ini Dudung Narkudung. Iya Kang Asep. Asep sama Kasdun sepura-pura marah. Padahal kalau Pak Ustadz sama Mas Suha sandingan juga mereka pasti senang bisa makan semur daging. Ayo Babara. Pak. Ada yang mau saya tanyakan sama kamu. Kapan kita sandingan? Punten Pak Ustadz, maaf. Claudia sudah datang sini? Claudia. Belum Pak Ustadz. Ya sudah. Kalau begitu kamu tunggu saja ya. Saya permisi. Assalamualaikum. Pak Ustadz, cuma mau tanya itu. Pak Ustadz, punten. Kalau memang Pak Ustadz tidak jadi bersandingan dengan saya tidak apa-apa. Karena sesuatu yang dipaksakan akhirnya tidak akan menyenangkan Pak Ustadz. Saya janji sama Pak Ustadz, kalau saya akan tetap di Ciraos, saya tidak akan meninggalkan Ciraos, Pak Ustadz. Kalau lu kagak mau milih Suha, ngapa juga lu harus ragu milih Ati? Med, lu udah kebagusan banget si Ati, mau sama lu. Lu jangan sok kegantengan, Med. Begini, Med. Kalau bisa, saran gua mendingan pembatalan pernikahan lu sama si Ati, tarik. Lu terusin aja sandingan sama Ati. Apalah. Ya, gua tahu dah lu. Lu emang masih cinta banget, ya. Sama Pak Eros. Berat. Kemi. Maaf. Saya sudah mencobanya, Pak Ustadz. Tapi semakin keras saya mencoba, semakin sering saya berusaha, saya nggak bisa, Pak Ustadz.
Punten ya Pak Ustaz. Saya permisi. Ati, saya akan cabut pembatalan pernikahan kita. Pak Ustaz. Om Pedro? Iya, Cek. Wasainnya ke Cibulan. Aduh, terus gimana dong Om Pedro? Saya bagaikan anak ayam yang kehilangan induknya. Aduh, tidak tahu harus bagaimana. Ya Allah. Cinta pertama saya teh kandas ini mah, Cek. Iya tuh Om Pedro jangan sedih gitu dong, semangat Om Pedro. Semangat mah semangat, Cek. Ya, tapi bagaimana? Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Cek. Om Cuy. Bro, apa kata guru besar teh? Om Cuy, Wasain teh udah ke Cibulan. Jadi Saya belum sempat konsultasi lagi, Kang Ucuy. apa kamu bergerak sendiri aja tuh, Bro? Ya tidak mungkin atuh Kang Ucuy. Ini teh kan ajarannya Wasain, Kang Ucuy. Aduh, gelap gulita ini jalan saya sekarang menuju Neni. Semangat atuh, Bro. Ini teh tantangan kamu buat ketemu Cebos. Tantangan buat jadi pejuang cinta, Bro. Iya, tapi ya Allah, cengkom ini Kang Ucuy cengkom.